Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, di sini saya mewakili kelompok 3, yaitu beranggotakan saya sendiri LTS Michael Evata Zaibua dan partner saya Fitri Anis Isroria. Kami dari kelompok 3 kelas 07 TPLN 007 akan mempresentasikan tentang mata kuliah e-commerce yang pada presentasi ini kami dapat bagian yaitu e-commerce security. Jadi sini kami akan membahas tentang e-commerce security. Sedangkan pemateri yang akan dibahas dalam pertemuan ini yaitu 1. Pengertian security dalam e-commerce. 2. Tujuan dari security e-commerce. 3. Implementasi konsep security e-commerce. 4. Contoh kejahatan elektronik atau cyber e-commerce. Terakhir, mengaplikasikan metode security dalam e-commerce. Apa itu e-commerce security? Mungkin barangkali dari kita telah mengenal e-commerce ya. Mungkin dari kita banyak yang berbelanja melalui media online seperti marketplace Shopee, Tokopedia, Lazada atau semacamnya. Jadi dalam e-commerce sendiri ada yang namanya e-commerce security. E-commerce security adalah sebuah tindakan perlindungan terhadap aset-aset e-commerce dari akses yang tidak sah, penggunaan, perubahan atau pengrusakan. Dimensi e-commerce security itu sendiri terdiri dari integritas, bebas penyangkalan, keaslian, kerahasiaan, privasi, dan ketersediaan yang berfungsi untuk menjaga keamanan dan kenyamanan dalam proses transaksi pada e-commerce. Selanjutnya, apa tujuan dari e-commerce security atau keamanan e-commerce? Tujuannya 1, dapat memberikan jaminan informasi yang dikirim melalui internet tidak dapat dibuka maupun diketahui oleh pihak yang tidak berhak, atau dalam istilah lain confidentiality. 2, memberi jaminan konsistensi pada data informasi sesuai dengan data asli sehingga terhindar dari penduplikatan atau perusakan data atau integrity. 3, terdapat jaminan bahwa hanya pengguna sah atau orang berhak saja yang bisa mengakses informasi miliknya sendiri atau availability. 4, memberi jaminan kepastian bahwa sumber informasi tidak diakses oleh orang yang tidak berhak atau yang tidak bertanggung jawab atau legitimate use. Implementasi konsep security e-commerce. Konsep dasar keamanan e-commerce itu yaitu menggunakan konsep dasar kriptografi. Kriptografi sebagai bata utama untuk konsep keamanan e-commerce adalah ilmu untuk mempelajari penulisan secara rahasia dengan tujuan bahwa komunikasi dan data dapat dikodekan atau enskripsi dan dikodekan kembali atau deskripsi untuk mencegah pihak-pihak lain yang ingin mengetahui isinya. Ya, ini istilah penyandian. Selanjutnya, implementasi konsep e-commerce yang digunakan saat ini. 1. Menggunakan sistem autentikasi sederhana berbasis hashing yang ditanamkan ke dalam sistem e-commerce untuk melakukan autentikasi pengesahan dari pelanggan. 2. Menggunakan sistem enskripsi simetris RC6 yang diperkuat dengan sistem enskripsi RSA dan sistem encoding dari base64. 3. Menggunakan sistem enkripsi simetris RC6 hanya untuk mengamankan isi data transaksi, sedangkan untuk kunci enkripsi RC6-nya diamankan dengan menggunakan RSA, baik dari sisi server maupun dari sisi cloud. Jenis-jenis kejahatan dalam e-commerce atau cybernya e-commerce itu apa sih? Yang pertama, smart bots atau bot hacker, yaitu bot online yang ditugaskan untuk membalas pertanyaan, komplain, dan saran pembeli secara otomatis.
Namun, bad bots adalah bot yang merugikan e-commerce karena bisa melakukan banyak hal merugikan. Contohnya adalah mencuri informasi personal seperti kartu kredit, meretas akun konsumen, dan menawarkan produk palsu dengan harga yang jauh lebih rendah ke calon pembeli agar dibeli. Kedua, cart sabotage atau sabotase keranjang e-commerce. Dalam serangan ini, hacker sengaja manipulasi keterangan produk dalam e-commerce hingga tertulis stok produk habis, padahal stok produk tersebut masih utuh dan belum terjual sama sekali. Dan pada waktu tertentu, barang tersebut akan diambil oleh penyabotase atau hacker itu sendiri. Ketiga, DDoS atau Distributed Denial of Service. Dalam serangan ini, hacker bisa membanjiri server website Anda dengan banyak request palsu. Request ini datang dari bot server alamat IP yang tidak bisa dideteksi. Akibatnya, server website Anda bisa down dan sulit dikembalikan seperti semula. Jika sudah begini, website e-commerce tidak lagi beroperasi melayani transaksi. Keempat, e-skimming atau electronic skimming, yaitu kejahatan online berupa penipuan kartu kredit. Hacker bisa mengeksploitasi sistem keamanan e-commerce dan menginstal software berbahaya dalam halaman pembayaran atau checkout e-commerce tersebut. Begitu software e-skimming terpasang, hacker bisa mendapat akses real time dan mengetahui data-data penting konsumen e-commerce seperti password akun, informasi kartu kredit, PIN ATM, dan data-data pribadi lainnya. Selanjutnya, brute force attack atau serangan online di mana hacker berusaha untuk login ke akun Anda dengan cara menebak-nebak password. Hacker bisa membuat banyak kombinasi password untuk dipakai login ke akun Anda. Itu dia akan menggunakan banyak kombinasi password, yaitu menebak-nebak apa sih ID card kita, ID member kita, lalu sandinya apa, hingga itu berhasil. Disarankan buat sandi itu sendiri sebisa mungkin sulit dan mudah diingat oleh pengguna ya, tapi sulit untuk dibobol. Materi terakhir mengaplikasikan metode security e-commerce. Ada beberapa metode pengamanan yang dilakukan dalam e-commerce. Pertama, public key infrastructure, yaitu sebuah cara untuk autentikasi pengamanan data dan perangkat anti sangkal, di mana secara teknis adalah implementasi dari berbagai teknik kriptografi yang bertujuan untuk mengamankan data, memastikan keaslian data maupun pengirimnya, dan mencegah penyangkalan. Public key algoritma disebut juga dengan algoritma asimetris, yaitu algoritma yang menggunakan kunci yang berbeda pada saat melakukan enkripsi dan melakukan deskripsi. Jadi kombinasinya berbeda saat enkripsi dan deskripsi. Selanjutnya, digital signature atau tanda tangan digital merupakan tanda tangan yang dibuat secara elektronik dengan jaminan terhadap keamanan data dan keaslian data, baik jaminan tentang identitas pengirim dan kebenaran dari data atau paket data tersebut. Digital certificate itu sebuah sertifikat yang mengizinkan user untuk mengakses berkas. Selanjutnya, Secure Electronic Transaction atau SET. Itu merupakan protokol yang dikeluarkan oleh Visa dan Mastercard yang ditujukan untuk melindungi proses perdagangan melalui internet terhadap kejahatan-kejahatan yang mungkin dilakukan melalui internet. Protokol ini didukung oleh penyedia fasilitas enkripsi yang cukup memadai. Selanjutnya, biometrik merupakan autentikasi penggunaan metode bagian tubuh untuk mengizinkan hak akses seperti retina mata, sidik jari, suara, atau yang paling dekat dengan kita kebanyakan sih sidik jari. Jadi ini satu metode autentikasi biometrik menggunakan bagian tubuh. Selanjutnya, password. Itu merupakan kata sandi yang dapat memberikan hak akses dalam mengakses suatu berkas. Selanjutnya, firewall. Itu sebuah tembok yang ditujukan untuk melindungi suatu jaringan atau komputer dari akses lain yang tidak memiliki hak akses. Terakhir, square socket layer.
yaitu cara sebuah website untuk membangun koneksi yang aman, terenkripsi antara web server atau website dengan klien, browser, atau antar email server dengan mail klien, sehingga koneksi antara klien dan server dapat berjalan secara aman dari pihak lain yang tidak berkepentingan. Demikian presentasi dari kelompok kami, kiranya dapat menambah wawasan kita sekalian. Terima kasih, selamat pagi.